Halo, selamat datang di podcast Rutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Rutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Seperti biasa di episode kali ini aku mau bacain kisah dari salah satu follower Rutu PTN buat kamu. Semoga kisah yang aku bacain ini bisa menginspirasi kamu ya. Selamat malam Kak. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya SMA-nya di Batam. Saya sendiri lulus SMA tahun 2020. Jadi saya mau cerita sedikit perjuangan saya untuk masuk kuliah. Jadi kelas 10, 11 saya tuh mikir maunya kuliah di teknik pertambangan dan perminyakan. Saya juga udah mempersiapkan dari kelas 10. Saya sendiri bukan termasuk dalam kategori orang yang pintar. Saya juga bukan kategori orang yang ambis. Tapi saya tahu kapan saya belajar. Saya juga di kelas itu sering dibilang males. Tapi saya sih senyum, karena ya gitu. Saya soalnya sudah mempelajarinya di rumah. Dan terkadang saya lebih nyaman, ya seperti itu. Jadi malesnya saya ini bukan kayak males ngerjain tugas. Tapi malesnya saya kalau lagi jam kosong saya nggak buka buku. Sedangkan teman-teman pada buka. Jadi guru tuh bilang, kamu jam kosong gunain waktu dengan baik. Contohnya kerjain soal. Tapi ya saya bukan nggak mau Kak. Justru saya menggunakan waktu kosong itu untuk rehat otak. Biar saya nggak capek. Dan di rumah bisa belajar lagi dan lebih rileks. Saya ya tetap jadi diri saya Kak. Saya tidak bisa mengikuti cara belajar orang lain, tapi saya juga menerima nasihat orang lain. Jadi waktu kelas 11 saya udah mulai ikut TO online. Banyak banget TO yang saya ikutin dari kelas 11 buat new restart. Kebetulan saya juga pernah ikut lomba olimpiade dari ITS. Tapi ya hasil ranking kurang mengenakan. Saya ranking 300-an dari ribuan. Jadi tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Entah kenapa ada seseorang yang udah berumur bilang gini, cuma segini aja kemampuan kamu. Lihat sekolah sana. Itu buat saya mikir jadi lebih baik. Dia juga bilang sama saya, mimpi kamu gak usah tinggi-tinggi ke negeri Cina. Saya mikir lagi nih Kak, kok makin aneh ya? Kok seseorang dibatasin gitu untuk bermimpi? Tapi saya ingat nih ada quotes, bermimpilah setinggi langit biar saat kamu jatuh di antara bintang-bintang. Ternyata quotes ini terbukti. Saya masuk univ dan jurusan yang saya sangat minati. Lanjut cerita, masuklah kelas 12. Semester 2 di saat corona bulan 4 atau 5 gitu.
Saya benar pusing untuk milih jurusan yang fix. Akhirnya saya mulai lihat dari dalam diri saya cocoknya kemana. Lihat prospek kerja juga, lihat-lihat video dari YouTube. Sambil saya itu berdoa terus minta petunjuk sama Tuhan biar saya bisa memilih dengan bijaksana, dan pada akhirnya saya pilihlah Teknik Kimia Universitas Indonesia. Saya mulai belajar ikut TO-TO lagi. Saya awal-awal TO di bulan 4 kemarin, skornya rendah banget, sekitar 300-an, 400-an. Mulai masuk bulan kelima, udah dapet 500-an. Masuk bulan selanjutnya mulailah stabil sekitar 600-an. Minimnya 580-an. Pernah juga dapet 700-an. Tapi tiba-tiba saya kurang yakin, karena beberapa minggu sebelumnya pilih universitas nilai kayak turun. Saya pilihlah SBM UNS dan USU jurusan Teknik Kimia. Terus 1 minggu sebelum tes UTBK saya TO di tempat les. Puji Tuhan dapat 650-an kak. Makin pede dong. Tibalah saatnya UTBK. Di sini tiba-tiba saya kacau kak. Konsentrasi hilang karena ada beberapa suara pengawas yang buat saya konsentrasinya hilang. Kebetulan saya duduk paling depan dan saya hilang konsentrasi di subtes yang awal-awal bagian bahasa Indonesia. Saya berdoa biar diberikan fokus. Saya setelah itu agak khawatir menunggu hasilnya. Tiba-tiba hasilnya keluar, membuat saya sedih tidak karuan. Karena merasa lelah sudah belajar. Benar-benar saya sedih selama seminggu. Saya hampir tidak buka IG beberapa minggu. Saya fokus mempersiapkan mandiri, simak UI, belajar mati-matian lagi, taunya kagak diterima. Baru saya coba UNS, ditolak juga. Saya coba Undip, ditolak juga. UB ditolak juga. Jadi saya ditolak ada sekitar 6 kali kak. Saya belajar lagi buat tes mandiri USU. Saya belajar beli soal latihan, benar-benar fokus. Saya gak pernah mengeluh selama saya kalah. Saya selalu bersyukur, saya selalu optimis. Saya selalu berdoa biar saya kuat bisa banggain orang tua. Saya coba jaga-jaga swasta, di mana swasta ini kategori yang bagus untuk universitas dan jurusan saya, termasuk favorit lah. Saya belajar lagi tuh untuk yang di tesin, fisika, MTK, IPA, bahasa Inggris. Saya berdoa selalu biar lulus. Baru saya berangkatlah ke Medan sendirian untuk mengikuti ujian mandiri pada tanggal 31 Agustus. Saya juga di sana belajar karena saya tes tanggal 2 September. Tiba-tiba saya buka pengumuman saya jam 6 sore. Saya lulus di universitas swasta itu di pilihan 1. Saya langsung telepon mama saya. Saya nangis sedih karena akhirnya bisa masuk universitas dan jurusan yang saya minati. Mama saya juga nangis karena melihat perjuangan saya selama ini. Akibat kekalahan itu, psikis saya melemah. Badan pun turun 5 kg karena pikiran. Tapi pas dengar lolos,
saya senang bisa kasih kado ulang tahun buat mama di mana berulang tahun tanggal 7 September. Saya juga berdoa bisa kasih kado kedua lolos di USU. Baru gini kak, saya mau bilang ke adik-adik, rencana Tuhan itu luar biasa. Kita gak tahu yang di atas kasih kita apa. Penting kita selalu semangat, gak boleh ngeluh, gak boleh menyesali kekalahan, terus berjuang. Jangan dengerin omongan tetangga, teman yang bisa buat kita hancur. Lalu pembayaran universitas swasta ini sampai tanggal 4. Dan saya sudah terima kalau saya di swasta. Dan kalaupun lolos di USU, saya masuk ke USU. Tapi inilah, saya juga gak tahu kenapa kuasa yang di atas itu luar biasa banget. Tiba-tiba saya lolos Undip juga gelombang 2 lewat jalur prestasi akademik, non-akademik, raport, dan IC yang saya miliki. Dan saya itu buka jam 9 malam pengumumannya, dan saya kaget, benar-benar nangis. Saya langsung berlutut dan langsung berdoa. Saya merasakan hal yang luar biasa. Saya diuji dari kegagalan saya, tapi saya tetap kuat. Dan saya kasih tahu mama saya, "Mak, ini kado ulang tahun buat mama. Panjang umur, Ma." Mama nangis peluk saya. Adik saya juga lari kaget ke ruang tamu, melihat abangnya lolos di universitas yang sangat luar biasa. Dan quotes itu emang terbukti. Kita harus mimpi setinggi langit, jangan setinggi pohon kelapa. Pokoknya buat adik-adik kelas, kakak-kakak yang masih gapir, tetap semangat, jangan mengeluh, jangan malas-malesan dalam konteks berjuang. Selalu berdoa, selalu bersyukur bagaimanapun hasilnya, selalu rendah hati. Sampai saat ini saya masih merasa luar biasa sekali saya diuji. See you di next episode.